dengan baik. Oke, kita langsung bahas aja AI Cost Benefit Analysis mengalami biaya dan manfaat proyek AI secara menyeluruh. Dari rubytaleb.ai, panduan komprehensif untuk menganalisis investasi AI, menghitung ROI yang realistis, dan mengidentifikasi risiko serta value implementasi AI di organisasi Anda. Kita masuk ke bab 1. Kenapa sih kok analisis biaya dan manfaat penting untuk proyek AI? Pertanyaan ini selalu kita tanyakan ke diri kita, atau selalu ditanyakan, intinya, kenapa sih kok kita perlu mempertanyakan hal ini? Kenapa kok kita perlu analisis biaya? Karena investasinya besar, teman-teman. Proyek AI itu biasanya memerlukan investasi signifikan dan kompleks yang membutuhkan evaluasi matang sebelum implementasi. Eh, dan kebanyakan orang itu ingin mengimplementasikan AI, tetapi budget yang dikasih itu sedikit. Nggak sebesar akan sesuatu hal yang lain. Cuman, di sini bukan berarti aku gresuloh, apa ya, bahasa Indonesianya, sambat. Sambat bahasa Jawa. Mengeluh. Itu masuk akal untuk sebuah keputusan bisnis untuk melakukan hal tersebut. Karena memang mereka bukan perusahaan teknologi. Mereka perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Mungkin FMCG, energi, entah oil and gas atau mining, manufacturing, terus apalagi ya, telco, bank, atau bahkan mungkin kalau software company nggak usah ditanya, pasti investasi teknologinya besar. Di bidang-bidang yang aku sebutin tadi, mereka tuh hanya menyisihkan sekian persen dari revenue-nya mereka untuk kebutuhan investasi teknologi. Dan dari persenan investasi teknologi itu nggak semuanya AI. Kan ada IT, ada mungkin ya just digitalization, pengadaan software, pengadaan server, pengadaan hardware, dan macam-macam, dan itu semua sudah termasuk di situ. Dan cukup jadi common practice ketika kita ingin menginvestasikan sebuah teknologi di dalam satu buah perusahaan, itu kita nggak bisa langsung tembak 10 target, kayak gitu. Apalagi kita baru pertama kali memegang senapannya, kayak gitu. Jadi, sungguh sangatlah penting untuk memperhatikan biaya yang dikeluarkan dan benefit yang didapatkan dari implementasi AI. Di sini mungkin aku bakal juga membawa best practice terhadap implementasi teknologi di perusahaan yang kebetulan aku pakai pribadi untuk mengembangkan bocil-bocilku, maksudnya agent yang aku pakai sekarang untuk memudahkan kehidupanku. Mungkin teman-teman mikir ini Ruby kok bisa ya bisa ngonten, ya bisa ini, ya bisa itu ya, karena saya punya bocil-bocil yang saya suruh kayak gitu. Yang sangat banyak memang bocil-bocil itu kebetulan interface-nya masih CLI dan belum bisa aku produktivifikasi karena memang belum ada waktu untuk melakukan hal itu. But soon maybe, cuman kayaknya Claude sudah duluan ya karena memang mereka budgetnya jauh lebih besar, so ya oke lah, kayak gitu. Intinya apa namanya? Aku ngerasain dengan bentar, aku lupa ya nama istilahnya. Aku coba cek di salah satu postingan LinkedIn-ku. So aku pernah post soal ini, yaitu namanya itu aku ngambil dari bukunya Accelerate, How to Increase the Performance of IT Department or IT Organization to Achieve More and to Give Greater Impact for the Company. Intinya, inti buku itu tentang itulah pokoknya. Itu salah satu metode yang dilakukan di buku itu yang sebetulnya secara nggak sengaja aku implementasikan juga di perusahaanku adalah, bentar aku lupa namanya.
Wait, this matrix salah satu performance AI. Truncated based development. Jadi gimana caranya kita membangun satu buah sistem itu nggak langsung mak betunduk, komplit, tapi kita bangun sedikit demi sedikit, tapi sering. Jadi kayak kecil-kecil, tapi iteratifnya cepat, kayak gitu. Dan nanti mungkin kita bisa perbesar skalasinya, skalasi developmentnya dan seterusnya. Aku selalu menyarankan ke setiap klienku, walaupun mungkin aku bisa dapat uang lebih banyak ya, dengan mereka minta fiturnya tambah banyak, ininya tambah banyak, tapi aku selalu sarankan ke setiap klienku, apalagi untuk yang baru memulai digital transformation. Ini aku nggak ngomongin yang sudah memulai. Kalau yang sudah memulai digital transformation atau e-transformation, mengerjakan proyek besar itu hal yang common kayak gitu. Karena memang ya justru mereka lagi ingin menskalasi proses development itu supaya lebih cepat kayak gitulah dengan ada di outsource-kan ke consulting company kayak gitu. Tapi kalau yang belum, selalu aku ajarinnya mulai dari yang kecil dulu aja. Dan di sini aku bakal coba bahas dari perspektif yang paling kecil. Karena aku juga sering dimintain konsultasi sama UMKM dan dimintain konsultasi juga sama organisasi yang gede banget. Yang mungkin skala perusahaannya 1000 kali lebih besar daripada perusahaanku. Jadi mungkin lebih sih, enggak sih, ya 1000 kali, 1000 kali, I think 1000 kali, kayak gitulah. Dan memang disitulah pentingnya kita dalam melakukan analisa biaya, seperti itu. Terus kemudian pentingnya juga keputusan berbasis data, bukan cuma atas dorongan pribadi, bukan atas cuma dapat ilham dari langit di kamar mandi sambil buang air. Kan kadang kita suka dapat ide ya di situ. Dan kemudian penting juga ini untuk mitigasi resiko menghindari jebakan biaya tersembunyi dan risiko yang tidak terukur di sepanjang siklus proyek. Ngomongin soal pengambilan keputusan berbasis data, karena memang kebanyakan manusia itu setiap keputusannya irasional, kemudian mereka mencari data atau justifikasi untuk mendukung atas keputusan yang irasional itu. Itu manusia. Harusnya otak kita itu dipakai buat ngumpulin data, kemudian memprosesnya menjadi satu buah gagasan atau eh, sebuah apa namanya kesimpulan. Tapi kita manusia justru malah melakukannya dengan cara terbaik. Kita memberikan gagasan dulu, baru cari justifikasi untuk membenarkan ide kita. Is it bad? Is it good? I don't know. Tapi kan sebetulnya juga ide dan gagasan kita yang tiba-tiba muncul itu juga sebetulnya lahir dari buku yang kita baca, video yang kita lihat atau dengarkan, podcast yang kita dengar, atau apapun itu yang masuk di tubuh kita. Itu salah satu pembelajaran filter-filter apa yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang masuk ke dalam diri kita, itu yang bakal merubah kita. Kayak gitu. Sebenarnya aku ada satu kelas yang jauh lebih detail membahas ini, gratis, nggak berbayar. Itu di strategi AI anti boncos video base. Tadinya itu berbayar, cuma tak gratisin. Teman-teman cari aja di academy.rubitra.ai dan enroll aja. Oke, apa itu cost benefit analysis dalam konteks AI? Pendekatan terstruktur untuk membandingkan total biaya investasi dengan manfaat yang dihasilkan dari implementasi AI. Kemudian evaluasi holistik fokus pada nilai finansial seperti ROI dan penghematan biaya, serta non-finansial seperti kepuasan pelanggan dan inovasi. Kemudian ada alat strategis yaitu yang menjadi foundation untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional yang tepat dalam transformasi digital. Sebetulnya struktur biaya proyek AI itu biasanya apa aja sih? Yang pertama, ada biaya pengembangan.
Biaya pengembangan ini meliputin apa? Main base, yaitu biaya per orang yang mendevelop satu buah sistem. Bisa tinggal backend engineer berapa per harinya, eh, per minggunya, per bulannya, AI engineer, front end developer, front end engineer, eh, apa namanya, DevOps dan seterusnya itu masuk ke biaya pengembangan. Dan biasanya juga yang masuk ke dalam biaya pengembangan ini adalah hal-hal seperti kayak mungkin tool-tool yang kita pakai. Mungkin ada tool-tool yang berlisensi, ada juga software yang berbayar yang kita gunakan atau bahkan hardware yang kita gunakan untuk mengembangkan hal tersebut menjadi satu buah cost. Setelah ada biaya development, cost of development, ada juga cost of production, di mana itu meliputi biaya server, pasti biaya lisensi masih masuk, dan juga biasanya dihitung dari berapa persen developer, satu buah tim developer itu masih membutuhkan untuk selalu memonitoring sebuah software itu, nanti tinggal dikali berapa persen dari gaji per bulannya. Kayak gitu. Dan maka dari itu peran MLOps dan DevOps sangat penting, karena DevOps dan MLOps itu memurahkan, mengautomasi, dan memudahkan proses pemeliharaan. Sebenarnya itu masuk ke pemeliharaan sih, lebih tepatnya. Terus kemudian ada biaya pemeliharaan, update, retraining model berkala, monitoring performa real time, keamanan data, dan dukungan teknis berkelanjutan. Kemudian ada biaya risiko, kemungkinan kegagalan proyek, compliance dengan regulasi, dampak reputasi, dan biaya opportunity cost. Di sini aku sudah nyiapin whiteboard, gimana kita akan mencoba untuk melakukan simulasi cost dari sebuah project AI. Kita katakan sebuah perusahaan ingin mengembangkan sebuah AI agents untuk jadi apa ya? AI agents untuk let's say root cause analysis. Root cause analysis terhadap data-data internal perusahaan. Kalau kamu ngerasa video ini kepakai, aku ada 5 kelas cloud. Satu diantaranya gratis, 0 rupiah, itu kelas prompting buat yang masih paling awal. Sisanya nyesuaiin kerjaan kamu. Ada cloud code buat yang mau bangun aplikasi, ada cloud buat project management, ada cloud buat sosial media, dan ada cloud buat akuntansi dan finance. Semua linknya aku taruh di deskripsi, harganya lihat sendiri di sana. Mulai dari yang gratis dulu aja kalau kamu masih ragu.